Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan terakhir ini kita akan belajar tentang flowchart-nya atau bagan alir. Nah, bagan alir ini fungsinya adalah untuk arus dokumen, ya, untuk mengalirkan dokumen dari dokumen yang ada di bagian yang pertama ke bagian yang terakhir, yaitu dalam hal ini adalah bagian akuntansi, karena muara dari dokumen itu nanti di sana adalah berupa pencatatan di bagian keuangan. Oke, sebelum kita membuat laporan, maksudnya untuk membuat flowchart, kita harus tahu terlebih dahulu simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbolnya ini ada dokumen, kemudian ada proses komputer, ada keying, ada arsip, arus dokumen, kemudian ada penghubung dalam sebuah halaman, kemudian penghubung halaman berbeda, terminal, kemudian setelah itu ada keputusan, anotasi, operasi manual, penyimpanan, kemudian ada masuk ke sistem dari pemasok, itu gambarnya garis ya, dan yang terakhir adalah catatan. Oke, ini adalah simbol-simbol yang nanti akan kita pakai untuk membuat flowchart tersebut. Oke, kita langsung saja ke contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu ada di slide berikutnya atau di PowerPoint ya, di PowerPoint. Nah, contoh kasusnya ada di sini di bab 7. Nah, contoh kasus ini berisi berkaitan dengan prosedur ya, berisi tentang prosedur yang merupakan dasar untuk membuat flowchart ya, dasar untuk membuat flowchart. Nah, apa dasarnya? Dasarnya itu adalah di samping prosedur juga tadi ada simbol-simbol. Nah, nanti dari sini kita akan membuat flowchart tersebut. Nah, prosedur itu menempel pada apa? Menempel pada fungsi, ya, melekat pada fungsi-fungsi di bagian tersebut, yaitu dalam hal ini adalah fungsi yang berkaitan dengan transaksi penjualan secara kredit. Ya, penjualan secara kredit. Gitu. Jadi fungsinya adalah di sini ada 6. Ya, ada 6 fungsinya. Yang pertama adalah customer, kemudian ada bagian penjualan, ada bagian gudang, kemudian ada bagian pengiriman, bagian keuangan, dan yang terakhir adalah pemimpin. Nah, ini bagian-bagian yang nanti akan kita dijadikan dasar untuk membuat dalam hal ini adalah membuat flowchart. Oke. Untuk selanjutnya kita langsung saja ya. Jadi nanti sambil membuat, sambil melihat dari penjelasan yang atau yang berkaitan dengan prosedur tersebut gitu ya, berkaitan dengan prosedur tersebut. Oke, sekarang kita akan membuatnya, flowchart-nya. Ya, pertama kali yang kita akan buat di sini adalah kita membuat terlebih dahulu seperti garis seperti tabel seperti ini ya. Kita bagi menjadi 6 bagian karena di dalam prosedurnya itu ada 6 bagian. Oke, kita ilustrasikan 5 bagian karena nanti saya hanya mencontohkan saja. Nah, nanti selanjutnya Anda dilanjutkan di rumah masing-masing ya, sampai dengan sampai dengan proses terakhir, yaitu di bagian keuangan. Oke, selanjutnya kita masukkan di sana. Yang pertama adalah nama bagiannya, yaitu yang pertama customer, kemudian setelah itu ada bagian penjualan, kemudian selanjutnya ada bagian gudang,
Terus ada bagian pengiriman. Selanjutnya ada bagian keuangan. Nah, ini satu lagi berarti pemimpin ya. Oke. Nah, tapi jangan lupa di atasnya dikasih judul ya, dikasih judulnya flowchart penjualan secara kredit ya, flowchart penjualan secara kredit di atasnya. Oke, kita langsung saja untuk membuat membuat flowchartnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita ke bagian yang nomor 1, yaitu customer ya. Jadi awal dari transaksi penjualan ini itu adalah berdasarkan order penjualan ya, order penjualan dari customer ya, dari customer. Oke, kita baca saja di sana fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama, customer melakukan order barang yang dikirim ke bagian penjualan. Nah, ini prosesnya, proses pertama ya. Oke, seperti biasa kita buat dulu simbol mulai ya, seperti ini. Simbol mulai. Kemudian setelah itu langkah berikutnya, meskipun ini prosesnya tidak ada di tidak ada di prosedur, tapi kita boleh di sana memasukkan ada proses yang disebut dengan memilih barang. Jadi di sini kita masukkan proses ya, prosesnya secara manual. Jadi proses manual itu gambarnya seperti ini, yaitu memilih barang yang dibeli ya, yang akan dibeli. Oke, jadi sebelum customer itu memutuskan untuk membeli, proses sebelumnya kan harus memilih gitu ya, kira-kira barang yang cocok itu yang mana. Nah, kemudian selanjutnya adalah setelah customer sudah memutuskan untuk membeli barang itu, kemudian setelah itu membuat order pembelian ya. Order pembelian itu adalah dokumen. Jadi nanti inisialnya adalah OP ya, order pembelian. Nah, nanti di sini dikasih keterangan ya, di bawahnya keterangan OP adalah order pembelian gitu ya. Dan seterusnya nanti kalau misalkan ada inisial itu harus dikasih keterangan gitu ya, OP order pembelian. Kemudian setelah itu berdasarkan tadi prosedurnya, jadi customer ini melakukan order pembelian atau order barang yang dikirim ke bagian penjualan. Berarti dengan kata lain, ini ya, order barang ini dikirim ke bagian penjualan. Jadi ke sini. Ya, ini dikirim ke paling atas di sini. Oke, kita simpan order barangnya seperti ini. Oke ya, ini nyambung ya. Kemudian setelah itu selanjutnya berarti ini posisinya sudah di bagian penjualan. Berarti kita lihat di bagian penjualan. Setelah menerima order barang dari customer, ini ya, order barang ini maksudnya OB, maksudnya ini bukan OP, OB. Ini sorry. Ini bukan order pembelian ya, tapi order barang.
Kemudian setelah itu selanjutnya adalah bagian penjualan membuat faktur pembelian yang dirangkap 3. Nah, di sini berdasarkan order barang ini, kemudian bagian pembelian itu membuat yang dinamakan dengan pembuatan faktur pembelian, yaitu di sini tulisannya berarti proses ya. Kalau proses itu berarti katanya adalah kata kerja. Membuat atau kalimatnya kalimat kerja. Faktur pembelian atau disingkat FP. Nah, nanti di bawah ini ya. Di bawahnya nanti ada FP. Faktur pembelian. Oke, selanjutnya adalah setelah memproses faktur pembelian, kemudian akan muncul atau menghasilkan suatu dokumen yang disebut dengan faktur pembelian. Ya, ini faktur pembelian kita bikin, berarti faktur pembelian itu berupa dokumen, gambarnya seperti ini. 3 ya, tadi di prosedurnya 3, jadi ini ada 1, 2, 3. Dibikin 3. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke prosedur. Lalu mendapatkan di bagian penjualan ya. Kemudian lembar pertama untuk customer. Oke, kita balikan lagi. Ini lembar pertama, ini tanda panahnya harus sesuai dengan dokumennya. Harus nempel ya, harus nempel. Kemudian bagian kedua atau lembar kedua ke bagian gudang. Nah, ke bagian gudang berarti ini ke sini. Kemudian bagian 3 itu ke bagian keuangan. Ya, bagian keuangan. Nah, berhubung bagian keuangan itu melewati 2 bagian dari bagian penjualan, berarti harus dibikin di sini, bikin simbol bulat ya. Simbol bulat. Ini dikasih huruf ya, ini huruf A. Nah, huruf A, karena tidak mungkin menggunakan tanda panah karena melewati beberapa bagian, jadi nanti bingung. Makanya memakai huruf tanda berhubung yang berupa bulat. Kemudian setelah itu baru kita di sini di bagian keuangannya kita bikin lanjutan dari A tadi seperti ini. Ya, kita gambar faktur pembelian. Nah, seperti ini. Itu ya. Ya, ini A ya, harus sama A. Oke, selanjutnya berarti sudah proses yang ini. Dari faktur pembelian tersebut, bagian penjualan membuat surat jalan yang dirangkap 3. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah membuat surat jalan. Ya, membuat surat jalan. Ini di sini proses lagi. Nah, kalau misalkan prosesnya itu manual, ya berarti seperti biasa, pakainya adalah simbol yang perahu, ya seperti perahu gitu ya. Ini membuat surat jalan. Kemudian keterangannya rangkap 3 ya nanti ya, rangkap 3. Lembar pertama dan kedua itu untuk bagian pengiriman dan lembar ketiga untuk bagian gudang. Nah, nanti ini hasilnya adalah berupa kita lanjut ya, ini sedikit lagi lah ya.
Selanjutnya tadi kan membuat surat jalan ya, di sini posisinya. Jadi ini karena panjang gitu ya flowchartnya, jadi harus memerlukan beberapa halaman. Kalau di sini ya, mungkin nanti di kertas bisa diperkecil. Nah di sini nanti tadi yang proses pembuatan surat jalan ya, di sini membuat surat jalan. Kemudian selanjutnya akan keluar nanti dokumen berupa surat jalan. Akan keluar dokumen berupa surat jalan. Nah, seperti ini. Ini kita singkat saja SJ gitu ya. Nanti kasih keterangannya, berarti di sini keterangan lanjutan dari yang tadi ya. SJ itu surat jalan. Ini 1, 2, 3. Nah, tadi keterangannya surat jalan itu yang nomor 1 dan 2 itu ke bagian pengiriman ya. Berarti ini 1 sama 2 kita kasih garis seperti ini, bikin bulat, kemudian ketikkan B. Itu ke bagian pengiriman, ke sini berarti ya. Nah, ini namanya surat jalan ya, ke sini. Jadi kayak gini ya, cara nyambungnya seperti itu. Ya, cara nyambungnya seperti itu. Kemudian setelah itu yang nomor 3, ini yang nomor 3 ini nomor 3. Nah, yang nomor 3 itu ke bagian gudang. Nah, kalau ke bagian gudang itu di sebelahnya. Kalau misalkan di atasnya tadi ada sudah ada dokumen, berarti di bawahnya gitu ya. Kalau ini dekat, jadi langsung saja surat jalan gitu ya, surat jalan. Oke, kemudian dari faktur pembelian 1 dan 2 yang diterima dari bagian pengiriman, lalu dibuat laporan penjualan rangkap 2 ya, di sini nanti nah, selanjutnya kita bisa lanjut ke bagian yang lainnya, yaitu bagian gudang ya, bagian gudang. Ke bagian gudang. Dari faktur pembelian yang diterima dari bagian penjualan, bagian gudang menyiapkan barang yang diorder. Nah, ini tadi ya, bagian gudang ini yang sudah tadi yang pertama kali dibuat itu nanti dibikinkan atau disiapkan berupa persiapan untuk barang ya, untuk dikirimkan barang gitu. Kemudian nanti selanjutnya ada bagian pengiriman gitu ya, nanti itu ada dasar-dasar dokumennya. Nah, nanti Anda mungkin nanti tinggal dibaca saja dokumen-dokumen yang terkait apa itu, kemudian nanti dihubung-hubungkan ya, kalau misalkan nanti melewati bagian lain berarti harus pakai simbol bulat ya. Kemudian kalau melewati satu halaman berarti pakai tanda saku. Nah, mungkin itu saja untuk materinya ya, untuk materi flowchart ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, karena memang kalau misalkan selesai ini bisa lama waktunya. Jadi mungkin seperti itu cara membuatnya. Nah, Anda nanti coba ya di rumah. Nanti dikumpulkannya itu dikumpulkannya itu nanti maksimal itu sebelum UTS ya, sebelum UTS dikumpulkan. Ini harus dikerjakan karena di UTS ada ya, jadi harus dikerjakan, harus latihan gitu ya. Meskipun di
apa namanya di UTS itu tidak serumit ini. Ini rumit ya karena memang satu kesatuan ya, tahapannya dari awal sampai akhir. Oke, mungkin gitu saja. Nanti untuk pertanyaannya bisa disampaikan di WA gitu ya. Kita nanti ngobrol di WA supaya WA-nya aktif. Gitu saja untuk kali ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.